Oke, selamat datang di Google Satu Podcast. Apa kabar para viewer? Semoga sehat-sehat saja. Dan kita selalu menjelaskan mini project ini adalah talk, share, dan interact. Dan tidak bosan-bosannya protokol kesehatan kita lakukan secara ketat dengan tidak lupa mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Nah, tanpa panjang lebar, hari ini tema kita sangat menarik. Lari adalah gaya hidup atau hanya tren? Nah, bintang tamu kita adalah Bapak Robi Sontan. Apa kabar Pak Robi Sontan? Luar biasa. Salam sehat. Salam sehat Pak. Makasih atas waktunya, dengan kesibukannya Bapak masih luangkan waktu nih Pak. Nah, kenapa saya undang Pak Robi Sontan ini? Karena Pak Robi Sontan ini adalah MC profesional pertama. Terima kasih. Kedua, bisnismen. Ketiga, sekarang mau arah ke atlet nih. Banyak ini kesibukan Bapak ini. Apa aja kesibukannya sekarang Pak? Ya, kalau sebelum pandemi ini kan selain menjalankan main bisnis saya sebagai developer, juga menyalurkan hobi saya sebagai seorang pembawa acara. Kemudian juga tentu harus mempunyai fisik yang sehat, berolahraga. Ya, karena olahraga ini memang imun tubuh yang harus kita kejar ya. Iya, apalagi kalau kita mesti menjaga postur tubuh juga supaya dia kalau nggak pakai jas nggak enak gitu kelihatannya. Tapi gimana Pak tentang hobi Bapak ini? Kita sebelum ngomong bisnismen ini Pak, maksudnya tentang hobi Bapak MC, kayaknya banyak yang cancel ya Pak ya. Ya, hampir sampai akhir tahun sudah hampir batal semua. Gimana di pandangan Bapak? Kayaknya agak pusing juga sedikit ya. Nggak ada tambahan masuk ya. Ya, sebenarnya ini bukan satu fenomena ya, tapi satu musibah bagi semua. Terutama memang terpukul berat itu di dunia entertain. Kayak kita di dunia entertain itu terpukul sangat berat sekali. Ya, karena memang juga nggak ada pilihan itu demi kesehatan juga seperti itu. Iya, memang karena kalau nggak salah Pak, kemarin kita dapat research dari Universitas Indonesia, zona merah itu adalah tour and travel sama leisure. Kedua, tour and event organizer. Karena tidak bisa mengumpulkan massa kan. Otomatis kita sampai bulan 12 harus pikir keras. Bonusnya dari mana? Bukan bonus kita, tapi bonus untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Makanya kita juga harus memikirkan kaki kedua. Makanya ada Kogata Podcast ini. Sembari mencari sponsor nih Pak. Makanya saya selalu mengatakan ada sebuah kata yang disebut dengan kreatif. Ya, jadi kreatif itu berasal dari orang kere, baru aktif. Jadi kalau kere itu aktif, namanya kreatif. Ya, berarti kalau duitnya udah terkuras, pasti itu otaknya jalan. Betul, kalau setuju Pak. Setuju, itu Pak. asal katanya kreatif. Iya, saya setuju Pak. Memang kalau sangat relate mirrornya ke gua Pak. Dulu kita event ya kan sampai lembur, besok event lagi ya kan. Sekali nggak ada event pusing pikir keras gimana muter otak itu. Memang ya kita harapin ya memang sampai akhir tahun ini sudah bisa lebih membaik lah, walaupun pelan-pelan lah ya Pak ya. Mudah-mudahan bulan Agustus ya sudah mulai agak membaik, tapi memang tidak bisa memulih seperti tahun lalu. Ya, lebih ke new normal lah ya, di luar dari konspirasi atau apapun. Ambil aja lah sisi positifnya. Sebenarnya new normal itu kan kata bahasa normal, kemudian new itu baru. Kalau saya itu orang awam, bukan orang awam. Kalau saya di dunia marketing itu, saya memberikan sebuah asumsi disebut dengan new normal itu adalah luar biasa. Normal kan biasa. New itu kan baru, di luar dari yang biasa. Ya kata maknya harus luar biasa. Harus tetap luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau kita harus melakukan sesuatu yang di luar daripada yang biasa, itu memang luar biasa. Luar biasa gitu kan. Makanya kita juga harus mendukung ya beberapa yang kalau misalnya membuat event dan lain sebagainya, jangan lupa Pak Robin Sontan lah. Ya sama, IO-nya juga harus ada kata kan. Oke Pak, kita ke personal Bapak yang satu yang tentang bisnismen. Banyak tahu bahwa Bapak adalah sekjen Ray dan lain sebagainya. Bapak di developer. Kena imbas besar nggak Pak sih sebenarnya? Saya penasaran Pak sebenarnya di developer sebenarnya kalau tergantung market ya, segmen market. Tapi secara menyeluruh memang cukup terpukul. Cukup terpukul. Kemudian apalagi kalau kita mainnya di segmen menengah bawah. Nah, segmen menengah bawah ini yang pukulannya paling besar. Ya terutama justru dalam waktu 1-2 bulan terakhir ini yang justru lebih parah. Langsung drop ya. Karena kalau misalnya yang menengah ke atas ini kan bisa aja ke investasi dan lain sebagainya. Tapi kalau menengah prasejahtera bahasanya yang menengah bawah, berat ini. Memang banyak gambling dan lain sebagainya. Ya, betul sekali.
Tapi kenapa saya undang Bapak? Sebenarnya saya sangat penasaran Pak. Saya ini adalah newbie Pak di running. Nah, Jadi memang lagi akhir-akhir ini karena nggak ada kerjaan, lari terus ya kan di Haber Bedi. lari dari kenyataan atau lari dari Itu apa? yang kedua Pak. Yang pertama takut ambil gaji Pak. Takut kasih gaji, yang kedua lari dari kenyataan. Nah, saya pernah follow Bapak di Strava. Nah, yang saya lihat adalah yang 30 kilo Bapak lari di rumah sendiri. Karena kan ada petanya Pak ya, Di ada teras, mapnya. ya. Di teras itu Pak. Nggak bosan Pak sebenarnya lari kayak gitu Pak? Memang banyak orang penasaran. Mhm. Saya lari 30 kilo di teras dengan luasannya sekitar 25 meter persegi. Kemudian hitung-hitung itu mesti 1250 putaran. Yes. Ditanya bosan nggak? Saya sendiri juga bertanya pada diri saya, apa nggak bosan? Ya. Ya, tapi justru itulah merupakan sebuah tantangan. Ya, bagaimana caranya untuk mencegah kebosanan itu, bagaimana membuat sebuah breakthrough, Ya. ya, penerobosan, bagaimana untuk memenangkan diri sendiri, mengalahkan kebosanan, ya, mengalahkan yang sesuatu yang dikatakan tidak mungkin itu. Nah, jadi akhirnya bisa mencapai 30 km persegi, 30 km di lari di teras itu, menurut saya sebenarnya setiap orang bisa. Tinggal antara mau atau tidak. Ya. Ya kan, kalau saya bukan mau atau tidak, saya malas Pak sebenarnya di teras sendiri lari, kadang bosannya itu yang harus dilawan sebenarnya. Iya. Tapi Iya. kan pasti mungkin banyak yang pertanyaan lah ya untuk Pak Robinson. Memang istri nggak ganggu Pak? Tiba-tiba manggil atau anak yang mengganggu atau tetangga tiba-tiba, Pak apa kabar, ngobrol jadi break. Karena kan pace-nya itu juga saya lihat kan Pak, Iya. cukup stabil Pak. Ya, justru tetangga, jujur saja ada beberapa tetangga begitu ketemu dia ngomong, bapak lari di teras sampai berjam-jam gitu, apa nggak bosan gitu, pertanyaannya begitu sama. Istri juga sebenarnya dia juga berpikir apa lu bisa gitu ya lari sama segitu. Iya. Saya 30 kilo itu 3,5 jam mana. Iya, berarti kalau tetangga itu kalau dia tidur istirahat sebentar, bangun Bapak belum selesai. Ya, saya lari itu dari jam 4 sore sampai jam setengah 8. Jadi artinya masih terang. Saya lari sampai malam, sampai gelap. Jadi memang mungkin ada tetangga yang berpikir orang gila kali ya. Bapak nggak panggil saya. Kalau Bapak panggil saya videoin jadi konten Pak sebenarnya. Iya, jadi teman-teman bilang itu kalau mau lari seperti itu besok kasih tahu supaya ajak media. Itu sebuah apa namanya? Achievement. Sebuah achievement. Yes. Ya, tapi sebenarnya achievement saya, target pribadi saya bukan 30 kilo. Saya mau coba lagi 42 kilo untuk lari di teras. Maraton ya? Jadi full maraton di teras. Di teras. Jadi bisa mengalahkan rekodnya dunia. Karena Singapura, kalau nggak salah ada satu postingan, Singapura juga ada orang lari di rumahnya sendiri, apartemen sendiri itu 30 kilo apa 25 kilo ya. Apakah itu yang memicu Bapak untuk menjadi 30 kilo? Penasaran sebenarnya. Rasanya Orang kok bisa gitu ya? Tinggi ya? Iya, orang kok bisa ya? Kok saya mestinya bisa dong? Ah, coba. Boleh tahu itu yang lari di Singapura itu umurnya berapa? Oh, pasti jauh lebih muda dari saya. Nah, itu yang menjadi rekor Pak. Iya. Karena kan Bapak udah gigi berapa ini Pak tahun ini? Mungkin penasaran para ABG, viewer. saya masih ABG. Anak baru gede banget atau gimana? Aku baru gocap. Podcast ini jarang ngomong tentang umur Pak. Tapi Ya. mungkin ya kita kasih kode aja lah ya, gigi 4 sampai 5 lah ya gitu lah ya. Sudah gigi 5 ke atas lah. Gigi 5 ke atas ya. Karena nggak gampang loh Pak. Maksudnya kita lihat secara agregat lah ya, secara agregat. Kemarin kita datangkan Jojoy Pak ngomong vegan. Jojoy profesional MC juga. Kita ngomong bahwa postur tubuh di setiap negara kan beda-beda. Nah, kita ngomong bukannya mengejudge. Di Indonesia kan banyak kalau udah umur 50 itu kan bawa barang depannya. Ya. Makanya Bapak adalah salah satu orang yang spesial sebenarnya. Di Terima umur kasih. segitu bisa mau lari 30 kilo di teras saja gitu. Makanya menjadi perbincangan. Saya yakin pasti di Batam menjadi perbincangan kalau yang mungkin pelari dan lain sebagainya. Pasti menjadi perbincangan. Makanya sebuah achievement ya, kedepannya jangan lupa kontak saya Pak. Kalau saya mau persiapan untuk lari full marathon, saya akan kontak Yogata, ya siapin kameranya, ya untuk di shoot.
Ya Karena sebenarnya saya juga ada sendiri ada ini apa namanya ada record juga, tapi nanti kita cari yang lebih profesional supaya itu bisa kita hebohkan. Kan sebuah kebanggaan ya untuk Batam ya. Iya, karena kan kalau kita misalnya di YouTube atau di Google kita kan research tuh, Ya. ya kan, maraton dan sebagainya. Nah ini keunikan, Wak. Ya, kalau Saya maraton di luar 42 kilo biasa ya. Biasa kalau di rumah baru luar biasa. Karena ada satu kalau nggak salah yang pernah gue lihat di YouTube juga, Pak, lari di rumah, tapi di lapangan depannya. Oh, Karena kan kalau bule itu kan dia per blok betul, rata-rata. betul. Jadi di situ dia lari 600 putaran. Nah, Bapak kan 2000 ya tadi ya, berapa? 1250. 1200. Berarti Bapak dua kalinya dia gitu loh, dan di dalam lagi. Waduh, memang gila. Luar Tapi biasa. koneksi dari perbincangan kita, kenapa komunitas sukalari menjadi pilihan Bapak? Tegas ini saya bilang ya. Ya. Pertama mungkin namanya kali ya. Wah, nama berpengaruh nih. Suka lari. Jadi artinya kalau lari, kamu suka lari nggak? Ya, Suka lari kan? saya suka lari. Nah, ya suka lari. Berarti Saya dari, suka lari. berarti dari nama simple ini bisa Iya. berpengaruh ya? Oh iya, jadi ada orang berkata apa artinya sebuah nama, tapi sebenarnya nama itu penting sekali Iya, karena nama itu memberikan arti. Mhm. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kamu di mana? Suka lari. Iya. Ya, karena saya suka lari. Mhm. Gitu loh. Jadi biar itu namanya suka lari ataupun aktivitasnya Iya. itu suka lari. Yang pertama. Yang kedua, memang ketika itu jujur saja saya belum banyak kenal ada komunitas-komunitas lari yang lainnya. Iya. Kebetulan yang saya tahu teman-teman saya ngajak larinya, ya kebetulan juga dia komunitasnya suka lari. Iya. Iya. Ya, jadi akhirnya saya mencoba. Awalnya saya juga mentertawai mereka. Kok namanya suka lari? Gila. Iya, nama suka lari. Yang pertama, yang kedua, mau pagi-pagi bangun gitu lari kayak begitu. Kadang-kadang sore-sore lari kayak gitu. Buat apa sih lari kayak gitu? Iya. Ya terus larinya sampai 40 kilo, 30 kilo, nggak patah kakinya itu. Iya. Ya saya waktu itu saya mengadjust orang itu orang gila. Mhm. Ya tapi saya mencoba 1 kali lari, 2 kali lari, ternyata saya pikir ini sebuah seni Seni olahraga ya? Seni olahraga. Ya jadi saya juga jatuh cinta. Akhirnya saya lebih gila daripada yang tadi yang saya sebut Tahun mereka berapa gila. Bapak join di sukalari ini? Kalau boleh tahu. Juli 2019. Oh, berarti baru 1 tahun ya? Ya. Ini pas 1 tahun ya? Anniversary nih Pak, berarti. Iya. Hari Jadi ini harus kita boleh diucapkan rayakan. selamat Pak, ini Iya. 1 tahun di sukalari. Nanti beli kue Beli ulang kue ya, tahun. beli kue nanti Iya. kita tiup berdua lah ya, Iya. habis off ini. Tapi gini loh Pak, yang pertama gue masih penasaran apakah sukalari ini, sorry nih Pak ya, pakai Iya. bahasa gua ini ya. Iya. Ke sukalari ini apakah terbentuk karena tren pandemik ini atau memang sudah lama? Oh bukan, sukalari ini sebenarnya sebelum saya. Jadi saya tadinya pikir sukalari sudah lama sekali terbentuk kan, karena melihat komunitas ini cukup dewasa saya pikir. Ternyata setelah saya masuk ke dalam, saya berkumpul lebih akrab dengan teman-teman di sukalari. Ternyata sukalari itu baru terbentuk itu Januari 2019. Oke. Jadi secara officially itu adalah pertama kali melaunching baju sukalari itu di Maret Iya. 2019. Berarti sebenarnya 3 bulan setelah itu saya join. Tapi setelah saya join di sukalari itu, kesan saya itu di komunitas sukalari itu sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali gitu loh. Ya karena dari sisi mungkin teman-teman lari di sana, dari sisi mereka caranya untuk memberikan semacam edukasi lari kepada teman-teman yang baru bergabung itu sepertinya sudah cukup matang dan cukup dewasa. Kesannya walaupun umurnya baru Umur-seumur jagung Ya, ya, tapi seumur. memang komunitasnya sangat mendidik, educate, dan betul. juga mengajak dan lebih kesannya nyaman lah dan iya, enak iya, gitu mungkin di situ. penting ya di satu komunitas yang lari ini nyaman adalah kepentingan. Tapi penggagasnya siapa Pak? Mungkin kan nanti saya akan bertanya yang pertanyaan 2. Kenapa dia bukan dia ya, komunitas ini mengirim Bapak Robinson Tan untuk di podcast ini. Tapi sebelumnya siapa penggagas ataupun leader atau ketua dari Sukalari? Mungkin ada titip pesan dari ketuanya? Iya, kalau saya untuk mencari tahu dengan teman-teman di sekolah, sebenarnya komunitas suka lari ini bukan terbentuk secara sengaja. Karena sebenarnya namanya juga suka lari. Mereka itu markasnya itu di Sukajadi. Jadi awalnya ada beberapa teman-teman yang tinggal di Sukajadi itu, mereka olahraga bareng. 2 orang, 3 orang, berlari bareng.
ya. Dan mulai lari bareng itu terbentuklah dan membuat semacam grup WA. Yes. Di grup WA itulah yang mereka sering kontak-kontak, kapan kita lari yuk? Ya, Nah, jadwaling ya. Ya jadwal. Kemudian ya kalau ketemu orang, ayolah sama-sama. Jadi karena apa namanya pertemanan, kemudian menurut teman-teman yang di Sukalari itu sesuatu hal yang bagus, maka dia untuk mempengaruhi orang untuk sama-sama berolahraga. Dari situlah mulai terbentuk, mulai banyak, mulai ajak, ayo sama-sama. Kan olahraga ini sesuatu yang bisa menularkan. Iya. Jadi kadang-kadang kita lihat ini orang lari, pasti coba, lari juga lah. Oh iya. Ya, jadi begitu kita sekarang kalau ketemu di lob istilahnya kita di tempat-tempat lari, kalau lihat ada orang yang lari sendiri atau berdua, kita dekatin. Lu suka lari, ayo gabung dengan kita deh supaya sama-sama, supaya lebih ramai. Jadi satu komunitas. Jadi satu komunitas. Jadi kadang-kadang kalau sudah kenal kita sampaikan, cara larinya mesti begini supaya lebih lebih bagus, supaya manfaat lari ini bisa lebih maksimal dinikmati. Ya kadang-kadang orang kalau lari kan asal main hajar saja. Nah itu bukan kesehatan didapat, malah untuk kaki, untuk sehat, malah cedera. Gitu. Jadi saya pikir dari sana awalnya. Nah kalau sekarang ketua kita ya itu Pak Julfikar. Pak Julfikar. Ya Julfikar. Sekarang dia karena pandemi, dia kerja di Singapura, nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Ya. Kalau pulang pun karantina. Ya. Takut sendiri 14 hari. Tapi Pak Julfikar ya kalau nggak salah ya. Pak Julfikar. Pak Jul, kita panggil Pak Jul. Oke, berarti Pak Jul ini apakah harus lari kencang baru bisa jadi ketua? Sebenarnya tidak. Tapi beliau kita lumayan kencang kayaknya ya. Konsisten. Jadi kata kuncinya. Betul. Sangat menarik, Pak. Sebenarnya di dunia lari ini, kecuali atlet, kita nggak bicara atlet profesional lah untuk bertanding apa segala macam. Sebenarnya di dunia olahraga ya khususnya untuk lari ini, konsisten paling penting. Yang tadi William mengatakan saya lari 2-3 hari habis itu malas. Iya. Banyak orang lari nggak lama. Untuk memaintain konsistensi ini yang susah. Jadi konsistensi itu bisa di-maintain, bisa dari dua. Dari motivasi diri, motivasi dari orang. Iya. Motivasi dari orang kan, ayolah lari, ayolah. Yang paling mempan itu adalah ngajak pacar kan. Kalau saya teman Pak, ada namanya Pak Matias. Itu yang setiap kali ngechat saya, ayolah lari. Kadang-kadang saya malas bangun paginya Pak sebenarnya. Cuma memang trigger ya, memang harus ada motivasinya ya, baru bisa menjadi konsisten. Iya. Jadi kalau begitu ya mesti berterima kasih dengan Pak Matias. Iya. Ya, semoga dia melihat lah ya di video ini. Tapi sangat menarik loh sebagai Pak Jul ini kan mungkin kalau misalnya dari Bapak mengatakan Pak Jul berarti kan sudah senior ya mungkin. Iya senior ya. Sekitaran usianya dengan konsistennya kita kan ada tim research kan bahwa memang lumayan kencang Pak larinya dengan konsisten pace-nya dan lain sebagainya. Mungkin bisa salam kepada Pak Jul lah ya nanti dan juga mudah-mudahan dia bisa lihat. Iya dan juga para teman-teman suka lari yang mungkin ikoniknya sudah orang karena kadang-kadang takut ikut suka lari karena memang di dalamnya pelari semua ini. Kadang-kadang ada membangun di situ, Pak. Nah, itu sebenarnya satu stigma yang bagus dan juga satu stigma yang kurang bagus. Iya, bagaimana? Satu stigma yang bagus itu adalah terima kasih kita dianggap bahwa semua pelari-pelarinya adalah pelari-pelari yang kencang, yang sudah bisa lari sekian puluh kilo, yang pelarinya sudah profesional. Nah, sekaligus juga bagi orang jadi takut untuk bergabung. Bisa jadi Pak? Ya, saya mengajak semua teman-teman yang hobi lari, suka lari, ataupun mau coba-coba lari, silakan gabung dengan kita. Ya, jadi kita tidak bukan se ekstrim ya, kata negatif lah ekstrim. Seperti stigma yang seperti yang dipikirkan. Di grup kita itu kan sebenarnya terdiri dari 3-4 generasi. Jadi kadang-kadang ada yang punya anak kecil juga, dia lari dia bawa anak kecil, gitu. Jadi kalau di average sekarang range usia kita itu sekitar ABG. Ya, angkatan baru gede ke aku baru gocap. Belasan tahun, 18 tahun itu sampai bisa 50-an tahun. Ada yang umur 60 tahun. Ya, itu juga berada di dalam. Jadi saling motivasi. Jadi kadang-kadang orang yang muda itu ya kok dia sudah
usianya lebih senior dari saya kok bisa begitu ya. Iya. Maka saya sebagai orang anak muda ini pasti juga bisa dong. Iya. Nah, kadang-kadang orang yang senior itu berpikir lihat anak muda aja dia pasti punya kegiatan banyak yang lain tapi dia masih mau lari. Nah, kita juga harus tetap konsisten. Iya. Jadi saling motivasi itu menjadi satu hal yang lebih bagus gitu. Tadi saya pengennya nanya, Bapak di generasi apa? Tapi ya udahlah lupakanlah, nggak berani saya nanya. Menurut saya sebenarnya ya usia itu hanya sebuah angka. Setuju. Ya. Yang terpenting mindset sebenarnya. Betul. Saya nggak merasa saya itu adalah sudah di atas 5. Saya masih berpikir masih 20-an. Ya. Orang tua susah membalas, yang penting kita iyakan aja. Iya betul. Iya senior nggak boleh dibantah. Iya, nggak bisa bantah saya kan. Ya mungkin para viewer yang nggak tahu ya kan, Pak Robinson ini adalah satu teman papa saya sebenarnya. Iya. Sebenarnya berteman dengan bapak. Mama saya baru bisa kita menjadi mitra lah ya. Iya betul. Balik lagi Pak tadi, boleh tahu nggak Pak, kira komunitas ini berapa orang yang sampai sekarang ini mengikuti? Kayaknya pandemi ini melonjak ini kayaknya yang mengikuti sekolah lari ini. Kita sekarang di WA Group ya. Ya. Di WA Group kita. Estimasi sekitar 200-an. 200-an orang ya. 200-an orang. Walaupun nggak ada beberapa yang nggak aktif, setiap komunitas itu sama lah. Ada yang aktif, ada yang nggak aktif, tapi kisarannya di 200. 200-an. Ada yang aktif tapi dia nggak terus-menerus ikut program kita latihan. Kan program kita latihan itu hampir setiap hari ada. Jadi kita ada beda, kalau ganjil itu latihannya sore. Iya. Genap latihan itu pagi. Waduh, menarik ini. Sabtu Minggu itu kita selalu ada lari bersama-sama, misalnya long run atau easy run ya, atau fun run, lari ke beberapa tempat yang agak jauh, 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Jadi kalau yang ganjil Senin, Rabu, Jumat. Itu sore. Di Selasa, Sukajadi. Mungkin kalau ada viewer yang mau di Sukajadi. Itu ya karena kita awal dari Sukajadi dan sekarang kita juga ke beberapa tempat juga kumpul di tempat makan di Batam Center. Oke. Itu ada satu tempatnya tempat makan. Di situ kita tempat kumpul namanya juga. tempat makan. Gua kira Bapak lagi pikir nama tempat makannya apa rupanya? Ya, namanya tempat makan gitu. Ya, namanya tempat makan. Nah, cukup enak. Jadi kita ngumpul di sana, kadang-kadang mulai starting dari sana juga. Karena kalau begitu selesai makan, bisa selesai lari bisa di sana. Bisa ngopi lah, bisa makan lah di situ. Mungkin para viewer nggak tahu kalau pagi itu kan tadi Bapak ngomong ganjil, berarti kan Senin, Rabu, Jumat. Pagi itu sepagi apa Pak? Jam 4.30 kah? Enggak. Jam 5.30 atau jam 6. Jadi sebenarnya kita juga nggak ada batasannya itu jam berapa sama jam berapa. Tapi ada yang memang misalnya dia bisanya jam 5.30 atau jam 5, ya nggak apa-apa bisa. Kalau saya justru tidak beban akan itu. Saya kadang-kadang bangun sama jam berapa. Kalau saya tidur terbangun jam 6, ya udah saya jam 6 saya siap-siap. Itu terbangun Pak ya, bukan karena usia bangun sendiri ya, beda Pak ya. itu ya lebih kurang lah. Karena kalau usia tidak bisa bohong, bangun. Betul. Tapi kalau tadi Bapak bilang program menarik untuk saya, kira-kira ada program apa yang ditawarkan dari Sukalari ataupun yang program yang lagi dijalankan sekarang? Apakah lari bareng tadi, endurance atau lain sebagainya? Oh kita, jadi sebenarnya begini. Di Sukalari itu bukan cuman you mau lari gabung dengan kita. Nah, jadi tentu kita berharap teman-teman yang gabung dengan Sukalari itu bukan hanya sekedar lari saja, tapi juga bisa mendapatkan trik-trik lari yang baik, tips and trick. Ya, cara-cara lari yang betul, ya. Kemudian program latihan yang baik. Jadi kalau kita biasa orang awam kan taunya cuma lari. Yang penting turun pakai sepatu lari. Iya, kencang aja dulu. Ya, kayak ayam dibuka kandangnya, gitu. Iya. Jadi sebenarnya lari itu kan ada terdiri dari beberapa tipe. Ada yang tipenya adalah tipe endurance. Jadi misalnya lari nggak perlu kencang, tapi panjang, lama. Ya, tahan lama. Ada yang tempo run. Dia bisa lebih cepat, kemudian lambat. Kemudian cepat, kemudian lambat, itu latihan jantung. Ya, jadi program-program latihan seperti itu. Nah, itu di situ bukan diajarkan ya, disampaikan.
Iya. diedukasi lah, Iya. edukasi. Ya kalau tidak sembarang lari itu bisa cedera. Iya. Bisa Mungkin juga yang Bapak bisa sampaikan ini kan kadang-kadang ada netizen yang sensitif. Mungkin bukan dikasih inilah, tapi dikasih tips and trick. Kayaknya larinya kurang betul nih, betulnya begini. Ya. Tapi kalau dibilang kamu larinya kakinya salah, nanti tersinggung nggak mau ikut lagi. Ya. Banyak Ya, Pak yang kayak gitu. bisa. Di luar komunitas juga banyak Pak. Sensi lah. Ya, karena lari ini tadi ya dari tim riset saya ini saya nanya, kenapa kamu nggak mau lari? Males jawabannya Pak. Karena lari ini yang paling boring kan. Kayak tadi kita briefing sebelumnya juga menyampaikan lari ini adalah lawan diri sendiri. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Kalau olahraga lain yang seperti Bapak sampaikan tadi sepak bola ada yang menang ada yang kalah. Ya itu kan pertandingan. Ya. Jadi pertandingan itu sebenarnya kan orang yang lawan yang mendorong saya untuk bergerak. Ya. Kalau lari itu bukan lawan yang mendorong saya bergerak. Diri yang mendorong bergerak. Ya. Jadi sebenarnya kalau orang yang bisa lari konsisten itu bisa nampak dari konsistensi dirinya itu cukup stabil. Kalau dia tidak punya konsistensi yang stabil, maka dia sulit sekali untuk membuat diri dia itu bisa melakukan olahraga itu terus-menerus. Karena sendiri. Kebetulan kalau ada komunitas kan juga enak. Iya. Tapi kalau enggak, kayak saya kadang-kadang hampir lebih seringnya lari sendiri. Lari sendiri. Jadi kalau lari sendiri itu kan cuman lawan diri kita sendiri. Tapi ngomong-ngomong lawan diri sendiri, apa yang memotivasi Pak Robinson Tan ini untuk melawan diri sendiri bisa lari sendiri lagi? Gitu loh. Kenapa Pak? Apakah karena kesehatan atau karena tren atau memang sudah gaya hidup Pak? Sesuai dengan tema kita. Aduh. Gimana? Boleh minum dulu. Satu. Biar nggak terlalu grogi. Nanti untuk para viewer kita tos ini gelasnya udah disemprot aman. Nanti takutnya harus physical distancing Pak. Kembali lagi Pak tadi. Oke. Lari Ya. itu apakah gaya hidup, tren, atau healthy? Saya tambah healthy. Sebenarnya tiga-tiganya. Tergantung kita beranjak dari mana. Kalau kita beranjak dari tren, nggak apa-apa. Jadi misalnya, oh si tetangga saya lari A, lari B, lari dia kita ikut lari nggak masalah, gitu. Atau lifestyle. Kadang-kadang ada orang yang justru dia beli fashionnya yang tren banget, lari, ya. Wah ini sekarang lagi lifestyle, ya. Kalau nggak lari, bukan anak muda. Kalau nggak lari, bukan orang gaul. Iya. Kalau nggak lari, bukan orang yang masuk usia 40-an kekinian. Milenial. Ya, nggak masalah. Ya. Yang paling penting akhirnya yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan itu kesehatan, healthy. Jadi kesehatan itu yang waktu kita lari, kesehatan kita dapatkan itu. Saya nggak bicara secara umum, tapi ini testimoni saya. Yang saya dapatkan itu healthy bukan cuma fisik, mentality. Mental kita yang kembali lagi, kita punya self motivate yang cukup kuat. Konsistensi kita itu terlatih dan dilatih. Jadi sehingga ketiga-tiganya disebut lifestyle ya juga disebut dengan tren ya. Memang sekarang apalagi musim pandemi ini kita lihat banyak sekali orang yang tak pernah lari, nggak pernah olahraga, tiba-tiba muncul lari karena tren. Bagus menurut saya, fenomenalnya bagus. Sebuah negara yang maju sebenarnya adalah banyakkan rakyatnya itu lebih suka olahraga pagi, baik jalan pagi, apapun lari pagi. Itu menurut saya itu sebuah hal yang sangat positif sekali. Ya, nah, the end of the day yang bisa dia dapatkan itu adalah kesehatan. Gitu. Jadi sebenarnya paketnya ada 3. Kalau lari itu paketnya ada 3. Kalau sekarang ya, lifestyle, trend, healthy. Berarti memang ujung-ujungnya ke healthy, it's okay. Mau tren kah, mau lifestyle, yang penting positively di pandemi ini. Karena pandemi ini kan sudah terlalu negatif. Nah, kita lihat pada positifnya. Kan kita lari, kumpul dengan teman yang seperti tadi Bapak ringkas, tinggal mau milih komunitas mana, tinggal milih sendiri. Tapi ada suka lari, kalau bisa ikut. Ya yang penting kalau Anda suka lari, ya ikut suka lari. Itu ya, Bapak ini mancing terus di sana. Bapak ini mancing terus di sana. Nah, saya cuma tanya, suka lari nggak? Suka lari kan? Ayo suka lari. Iya, kita nggak ngomong komunitas, kita ngomong suka lari. Iya. Cuma bajunya di sini suka lari. Suka lari. Tapi kalau misalnya Bapak ini kan, saya mau tahu tipsnya Bapak dong. Karena kan kadang-kadang kalau gua kan sebagai pemula, newbie nih Pak, lari ini kan kencang. Kayak tadi Bapak bilang endurance, tempo dan lain sebagainya. Lebih ideal seminggu itu bagaimana membaginya Pak? Apakah setiap kali tempo seminggu,
minggu depan endurance atau bagaimana kira-kira Pak? Eh, Menurut versi Bapak? menurut saya ya, ini saya mesti tanya sama suhu saya dulu nih. Ya, Oh tapi iya. menurut pengalaman saya sih sebenarnya idealnya ya 1 bulan itu latihan endurance panjang, larinya jauh itu seminggu itu sekali. Ya, kemudian untuk recovery, ya recovery kalau kita habis long run itu mesti recovery. Nah, kemudian tempo run itu bisa seminggu cuma sekali atau 2 kali boleh, sesuai dengan kebutuhan fisik kita. Walaupun secara panduannya seperti itu, tapi tergantung juga fisik masing-masing. Ya itu kalau pendapat pribadi saya. Sebenarnya kalau di dalam komunitas kita ya ada beberapa yang lebih senior lagi tentang larinya, bukan usianya ya, di dalam dunia lari. Ya mereka bisa memberikan panduan-panduan yang lebih. Saya masih termasuk masih baru. Yang lebih seniornya ada kayak Pak Jul, Pak Ayong, kemudian ada Pak Rusdi juga. Ada juga Pak Katan. Ya, Pak Katan itu generasi pertama betul itu. iya. Ya, jadi saya pertama kali itu bisa lari juga dan mau lari juga diajak dia. Gitu. Berarti yang untuk para viewer yang mau lari, yang mau pengen tahu tips and triknya, boleh join lah. Kira-kira seperti Ya, itu ya. ya. Nah, tadi ngomong-ngomong Pak, sebelum kita on air yang briefing, beberapa teknik lari ini penting untuk menghindari cedera. Mungkin Ya. para viewer awalnya untuk tips and trik nanti bisa tahu kalau mengikuti. Tapi Ya. ini kita ngomong teknik Pak. Yang betul itu sebenarnya lari itu apakah kakinya digayun gede-gede atau sedikit aja? Atau bagaimana? Atau apa namanya ini ya? Dropping line-nya gitu. Jadi Ya. turun ijakannya. Landingnya, ya. Landingnya. Saya awalnya juga nggak begitu paham. Saya pikir lari kan yang paling penting adalah badan kita bisa bergerak. Iya. Tapi ternyata postur tubuh itu juga pengaruh kepada bagaimana kaki kita landing. Kalau kaki kita landingnya itu di apa istilahnya ini apa tumit ya? Ini yang tengah ini tumit. Yang seharusnya. belakang ini. Yang Kalau belakang. hentaknya di belakang ini, dia bisa mempengaruhi syaraf kita. Iya. Jadi justru menurut yang saya lihat dan saya dapatkan ilmunya, itu lari yang benar itu tidak boleh kakinya itu dihentak. Iya. Ya, jadi tengah ke depan. Makanya kalau lihat sepatu lari itu pada umumnya itu selalu agak apa namanya itu ya, agak Looping balon- ya? Ya, Agak looping ya? Ya, tengah itu agak tebal, kemudian belakang sama depan itu agak kayak sampan gitu. Iya. Nah, justru itu udah tujuannya supaya kita bisa ada mainnya dari tengah ke depan begitu. Berarti bahaya ya kalau yang di belakang ini bisa Ya. sangat riskan untuk cedera. Riskan cedera, kemudian kita punya apa namanya Otot. sendi Sendi kakinya itu juga kan dihentak dengan kuat. Hmm. Itu rusak. Muda mungkin nggak terasa, tapi kalau sudah berumur 40 50 ke atas itu memang Mulai dia. mulai bahaya karena Mulai rapuh. sendiri dia. Ya. Ya satu hal lagi. Gimana Ya. Pak? Saya hampir ketemu semua dokter. Ya. Ketika saya bilang saya lari, respon pertama yang mereka katakan, "Bapak tidak boleh lari." Oh, kenapa itu Pak? Sudah usia di atas 45 tahun. Saya tanya kenapa? Orang usia 45 tahun itu sudah nggak boleh lari. Kenapa? Karena dengkulnya itu tulang lunaknya sudah tulang rawannya kalau itu bisa hancur. Biasa itu bahasanya itu olinya udah Iya, habis pelumasnya, itu, pelumasnya ya, itu ya. itu nggak boleh. Saya berpikir apa bener ya? Itu nggak boleh ya. Menurut saya sih nggak mungkin. Ya, cuma mungkin cara larinya atau teknik larinya atau mungkin harus kita jaga pakai suplemen atau apa Ya. sehingga tetap apa namanya Si minyak pelumas ini. tetap terjaga Ya. ya dan tetap bisa beraktivitas dengan baik. Ya awal saya pertama kali lari itu juga karena tekniknya tidak tepat maka sering sakit-sakitan. Ya kaki sakit ya tapi pertama saya pikir itu memang orang nggak pernah olahraga tertentu pasti ototnya akan sakit. Ya, tapi saya nggak berhenti. Saya nggak percaya bahwa itu orang sudah berusia 45 tahun ke atas, 50 tahun ke atas itu nggak boleh lari. Saya terus saja lari. Malah makin lama lari saya makin jauh, makin cepat. Iya. Sekarang nggak masalah, kaki sakit nggak sakit. Iya. Jadi itu satu mitos ya. Mitos. 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 Ya, satu mitos. Faktanya Bapak bisa. Bisa. Iya. Ya.
Tapi memang ya tak semua orang, tergantung juga mungkin ada orang yang kondisi kepadatan tulangnya tidak begitu bagus ataupun minyak pelumasnya tadinya memang sudah berkurang, ya memang harus hati-hati. Nggak boleh ya larinya kencang atau lama sekali. Tapi kalau lari boleh, justru itu memperkuat otot kaki, kemudian juga bisa untuk memperkuat tulang gitu. Buktinya juga ada orang 70 tahun, 80 tahun juga lari. Iya Pak, ada Pak di Haberbe itu nggak pakai sandal dia Pak. Nah, Buset dah Pak, kita beli sepatu mahal-mahal. Sekali lihat dia, dak dikduk Pak. Makanya memang senior ini jadi langsung, Iya. oh Pak, selamat pagi. jadi sebenarnya nggak ada mengatakan bahwa nggak ada ilmu mengatakan bahwa yang usia senior itu nggak boleh lari, nggak. Ini kayaknya menurut Bapak kan sebagian dokter lah ya, sebagian dokter yang kebanyakan ngomong mitos seperti ini kan seperti kalau Bapak sakit paru-paru, pasti dinanya dulu kan, Bapak rokok ya, minum nggak? Bapak minum nggak? Ya. Itu mungkin di situ lah. Ya. Ya. Tapi kalau misalnya saya dapat yang ini isi semua nih, viewer ini hari ini harus nonton ini isi semua dari Pak Robinson Tan ini, bahwa mungkin mindset otak itu harus memang ini pemikirannya positif. Ya. Saya bisa. Karena tadi yang seperti kita briefing tadi sebelumnya, Bapak bilang kan kalau di treadmill Bapak cuma bisa 5 kilo. Ya. Tapi kalau lari di rumah bisa 30 kilo. Perbandingannya jauh, Pak, itu. Ya. Itu juga mindset. Yes. Saya lari di treadmill. Ya. Mindset saya itu cuma 5 kilo. Karena pikiran saya hanya mampu 5 kilo. Jadi setiap saya naik ke mesin treadmill, kilometer keempat saya udah rasa udah ngap-ngapan, ngos-ngos. Berat gitu. sekali 4 kilo, 4,8, 4,9, begitu 4,7, injak 5 langsung mesin saya mati. Tak. Udah, nggak bisa lari. Cabut tup gitu ya. Nah, tapi begitu saya lari outdoor, saya berpikir orang itu bisa lari cuma sekian puluh kilo, masa sih gua nggak bisa? Coba gua set mindset dulu di sini nih. Di set 8 kilo bisa nggak? Begitu set 8 kilo, target saya 8 kilo. Maka begitu sampai 4 kilo, saya pikir masih separuh lagi, masih jauh dong. Nah dari situlah dari situ saya mendapatkan satu ilmu bahwa sebenarnya bisa nggak bisa itu tergantung mindset. Setuju. Bahwa pemikiran mentally sudah bisa, tinggal pelatihannya, konsisten yang tadi. Ya, mindset yang mengkontrol fisik kita. Bahwa otak yang bisa mengkontrol kita. Sama kayak orang mengatakan, hebat sekali bisa lari 30 km di teras. Saya bilang bukan hebat, itu juga bisa. Setiap orang bisa, tergantung mindset ini di setnya seperti apa. Tinggal mau atau enggak. Iya. Iya kan. Kalau istrinya tidak ganggu, hanya tambahan. Nggak apa-apa, istri kan mengganggu kan bukan jam segitu. Kan takutnya kan dia panggil kan, Pak tolong, panci dipanasin. Bukan yang itu Pak, kalau yang malam ya nantilah ya kita ngomong yang kalau malam. Kalau ganggu ya. kan biasanya jam-jam ya. Senggol-senggol itulah Pak. Tapi kalau misalnya saya nanya Pak, kan ini Bapak mulai ini kan awal 2019. Apakah Bapak udah pernah ikut kompetisi belum? Kompetisi fun run atau memang maratoner atau maraton. Ya. Saya full maraton masih belum. Okay. Karena sebenarnya saya ada daftar beberapa event di Singapura, di Bali, di Bandung, kebetulan batal. Ya. Dan kebetulan di Virtual Run. Half marathon sudah. Oh, 21 kilo ya untuk para viewer yang nggak tahu 21 kilo. Ya, saya larinya waktu itu 2288. 22 kilo, 88. Itu yang pertama. Lari kedua di teras. Jadi saya punya lari kedua kali di teras 22,88 kilo itu yang saya jadikan di. Seharusnya 30 kilo itu Pak disubmit biar dapat achievement juga, penghargaan satu Pak yang lari. Karena itu. Pertama kali di Virtual Run itu kan di 22 itu. Setelah itu sebulan kemudian saya baru lari 30 kilo di teras. Virtual Run ini juga harus ke viewer ini apa? Mindset yang bagus loh Pak. Ya. Karena kenapa Pak? Kalau orang yang nggak lari pasti ngomongnya apa? Beli medali. Ya. Tapi kalau kita lari Virtual Run sebenarnya pandangan saya Pak, larinya lebih banyak Pak, karena takut kan. Kalau kompetisi 21 udah habis. Ini takut nggak dapat medalinya. Jadi lari 22 seperti Bapak, atau mungkin submitnya 2 dan biar aman. Dan di Virtual, menurut saya di Virtual Run itu dengan di Actual Run, di Virtual Run itu orang bisa lari di Virtual Run itu sebenarnya orang punya motivasi jauh lebih hebat dibandingkan orang di Actual Run. Iya. Karena Virtual Run kan sekian ribu orang saling motivasi kan. Iya. Virtual Run kan lu sendiri. Lari sendiri lagi. Lari sendiri. Nggak tahu pagi, nggak tahu Betul, malam. terserah. Lu mau larinya kapan terserah, nggak ada yang ngatur.
Nggak ada ya, tergantung disiplin diri dan kejujuran diri ya, integritas diri. Ada yang misalnya bisa lari terus berhenti, terus lari lagi, nyambung lagi, ya gimana akal-akalinnya supaya dapat medali, bisa juga. Tapi kalau kita kan tujuannya bukan mau medali, tujuannya mau untuk mengaktualisasi diri. Nah maka lari sendiri ya, kemudian dengan targetnya harus half marathon, menurut saya itu motivasinya jauh lebih besar dibandingkan di Ektura. Berarti virtual run ini adalah trigger untuk pelari sekali-sekali ngikut untuk mendapatkan hasil. Bahwa untuk memori lah ya, sebenarnya memori bahwa kita udah pernah 21. Ayo kita ke 42, kan begitu kan Pak? Cuma kalau ada kesempatan Pak, Bapak memilih di run apa nih Pak? Ada kan banyak yang bergengsi, Boston Run, itu kan bergengsi. Terus ada juga Gold Coast Run, atau yang di Indonesia yang kalau saya nggak salah Bali, Jakarta sama Bromo. Nah itu yang run yang eksotik lah, primadona. Bali kebetulan sebenarnya kita sudah daftar dan memang sudah persiapan dari Sukalari berapa puluh orang yang sudah memang persiapan untuk berangkat. Tapi cuma disayangkan karena pandemi ini maka nggak bisa dilaksanakan. Yang akhir tahun ini ya? Yang akhir tahun ini ya. Karena yang kalau nggak salah bulan 2 jadi itu yang kemarin yang bulan 2 atau bulan 1 atau tahun lalu. Tahun lalu ya, 2012 ya, itu yang di Bali. Tahun 2019. Ya, 2019 bulan Desember kalau nggak salah. Di Batam ada 2 event juga yang batal. Di Batam ada 2 event yang juga saya daftar tapi juga batal. Batam ini run apa Pak? Fun run? Atau apa namanya ya? Batam Run ya. Saya pun lupa. Pokoknya sekarang saya mau kumpulin medali sebanyak-banyaknya, ada yang event, saya daftar. Begitu justru saya sering daftar begini ya banyak batal jadi. Tapi ini memang mengajarkan saya juga sebagai IO. Memang kadang-kadang kita kan suka buat fun run itu kan. Karena memang medali ini budgetnya memang tinggi. Makanya berat. Tapi memang harus ada medali ya untuk trigger orang yang lari ini kayaknya ya. Medali itu sebuah self achievement kalau buat saya bilang. Sebuah kebanggaan. Sebuah kebanggaan. Nah, kebanggaannya adalah bahwa ini bukti loh saya lakukan ini. Ya ini loh buktinya saya sudah finish ini. Begitu. Jadi medali-medali itu adalah sebuah kebanggaan dan juga sebuah pembuktian diri. Ya walaupun kadang-kadang kan kita lari kan bukan karena medali. Tapi kalau lari, kalau ada medali kan ada sebuah kenang-kenangannya, apalagi gantung di rumah. Oh, saya pernah di Bali Run, pernah di ini, pernah di ini. Ya memang unik sih sebenarnya yang sebenarnya virtual run ini udah lama. Cuma pandemi ini menjadi momentum aja sebenarnya. Makin terkenal. Iya, makin terkenal virtual run ini. Sebenarnya virtual run ini ada aplikasi yang 99 virtual run ini udah lama sebenarnya. Virtual run itu lebih banyak itu adalah lebih ke arah sosial. Iya. Kayak tahun lalu kita juga ada kerjasama dengan satu lembaga virtual run dan itu kita lari, kemudian ada dana dikumpulkan untuk disumbangkan. Itu lebih ke arah lari tapi sambil berdonasi atau bersosial. Jadi kebanyakan adalah itu. Menurut saya ini satu wadah yang sangat-sangat positif dan sangat bagus sekali. Ternyata di dunia olahraga atau dunia lari ya, itu banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sangat positif. Kalau saya sebelum terjun ke dunia lari ini, saya berpikir ya lari cuma lari-lari saja gitu loh. Tapi setelah turun ke dunia ini, saya baru tahu ternyata begitu banyak hal-hal yang cukup menarik, hal-hal yang bisa kita lakukan yang sangat positif untuk diri kita dan untuk orang lain dan juga untuk orang-orang sekitar kita. Iya, karena kayak sepak bola. Kalau klub bisa ribut Pak. Betul. Tapi kalau udah Indonesia semua baju merah, baju merah semua udah lautan merah itu udah nyanyi dan lain sebagainya. Tapi memang pandemi ini memang ekstrim loh Pak. Kayak run Gold Coast Run. Kalau saya nggak salah saya riset tadinya 40 tahun berkarir setiap tahunnya event ini untuk pertama kalinya cancel. Singapura HSBC ya kalau nggak salah ya. Iya HSBC sama standar Standard yang kebetulan kita daftar punya itu Sancat. Ya, itu cancel. Udah pasti cancel itu Pak. Cancel. Kita udah daftar, udah daftar tapi juga cancel. Itu juga satu pukulan keras. Dan itu satu event yang sangat besar sekali, berapa puluh ribu orang ikut loh. Iya, kebanggaan memang. Apalagi yang orang Afrika itu yang kebanyakan yang kencang kan orang Afrika ini ya.
memang yang targetin Pak kan, Asia yang mana, ini timnya memang benar-benar kencang banget kan. Kebanggaannya itu. Iya, kayak Kipchoge itu 2 jam loh Pak, 1 jam 55 menit loh Pak. Untuk maraton 42 kilo, gila Pak. Nah, kita sebenarnya di kita suka lari juga sebenarnya cukup banyak prestasi yang sudah kita achievement. Cuma memang achievement ini kita tidak expose keluar. Kenapa Pak? Harus diekspos dong Pak. Biar nge-trigger anak muda untuk ini. Takutnya menjadi sombong. Iya, kadang-kadang saya paham. Kadang-kadang kan orang bilang, "Wah, lu sosokan," begitu ya. Sebenarnya kayak kemarin kita lari di apa namanya di Nongsa. Sebenarnya dengan tanjakan turunan begini itu bisa dengan kecepatan pace 4 lebih, itu menurut saya itu sesuatu hal yang luar biasa. Oh, itu udah kayak terbang tuh Pak. Oh iya, cepat sekali. Kemudian kayak salah satu senior kita di larinya ya, bukan usianya, kayak Pak Ayong, dia itu bisa lari 50 kilo. Jadi sudah di atas maraton. Wow. 50 kilo. Kemudian dia juga bisa di atas treadmill, itu larinya full maraton 42 kilo larinya di treadmill. Buset Pak. Itu bukan jantungnya panas, mesin treadmillnya yang minta stop kayaknya itu. Ya. Jadi dengar ceritanya gitu. Ya kalau saya nggak lupa. 1 jam kan mesinnya itu panas kan, asal jangan diberhenti dulu beberapa menit terus latihan. Nah kebetulan ya memang mungkin mesinnya mesin bagus ya. Kalau mesin negara tertentu dijebol. Iya itu harus tergantung mesinnya juga Pak. Karena di beberapa fitness atau di hotel itu kan ada aja yang bobrok kan. Gak bisa, kalau yang di hotel itu kan dia, apalagi kalau bukan merek-merek yang sangat-sangat kuat sekali, itu kan cuma di set 30 menit. 30 menit udah gak bisa. 1 jam jebol itu. Jebol. Nah, tapi dia bisa sampai, itu yang hebatnya sebenarnya, mengalahkan kejenuhannya itu. Iya, kalau Bapak masih ada 25 meter untuk keliling. Iya. Beliau hanya 1 meter depan, 1 meter belakang. Dia cuman tek. Ya, untung-untung lah kalau depan ada TV. Kalau nggak ada TV itu mau lihat apa, Pak? Kalau hanya tembok itu rasanya itu memang benar-benar satu achievement sih sebenarnya. Iya. Kemudian para ibu-ibu yang di suka lari juga banyak yang jago-jago bisa lari full maraton, dari half maraton. Ya, dan cukup konsisten mereka latihan gitu. Jadi sehingga ini bisa memberikan sebuah pengaruh yang cukup positif ya bagi teman-teman yang lain lah gitu. Tapi saya mungkin bisa menyampaikan bahwa posting aja Pak. Kalau misalnya itu achievement dan lain sebagainya, tinggal netizen yang menilai apakah itu menyombongkan atau sebuah achievement. Karena kita susah. Kita melakukan apapun pasti ada yang menghujat. Makanya itu susah sih ya. Mungkin Bapak harus diposting untuk postingan Bapak ini yang di Facebook atau di Instagram 30 kilo lari di ini. Mungkin kalau ada kesempatan sekali lagi Bapak mau. Tapi kalau nggak ada, ini the only one Pak. Di usia Bapak segini ini cuma pertama kali di rumah 20 kilo, 25 meter keliling-keliling 1.200. Tapi mungkin terakhir Pak, mungkin saya mau tahu pesan-pesan dua terakhir. Saya tiba-tiba ada idenya. Bagaimana untuk orang bisa mengikuti suka lari komunitas ini? Cara untuk mengikuti komunitas ini apakah harus ke Sukajadi daftar atau bagaimana? Mungkin untuk para viewer yang pengen ikut. Enggak. Jadi kita gini. Kita terbuka untuk semua. Kadang-kadang justru kita yang mengajak. Contoh misalnya kita sampai lari misalnya lari di Sukajadi. Begitu ketemu orang yang 1 kali ketemu, 2 kali ketemu, kita sapain. Yuk, suka lari ya? Oh iya, sering lari ya? Ayo gabung dengan kita dong. Sama-sama aja supaya ada kawan lari gitu. Kadang-kadang orang kan agak kurang segan ya untuk boleh nggak saya gabung gitu. Nah justru kita yang lebih samperin diri. Nah melalui kesempatan ini kita terbuka dan kita membuka bagi teman-teman yang misalnya baru mulai mau belajar lari ataupun sudah lari ataupun yang sering lari sendiri, welcome, silakan gabung dengan kita ya. Mungkin barangkali di komunitas suka lari ini kita sekali lagi mohon maaf bukan sombong, kita mungkin barangkali bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita ya, baik pengalaman teknik lari yang baik, mungkin membagikan kepada teman-teman yang lain, teman-teman yang sudah punya pengalaman lari yang contoh saya bisa lari 30 kilo litera, contoh Pak Ayong ya bisa sharing. Jadi pengalamannya bisa lebih banyak bisa dapat.
Ya, satu. Yang kedua, kalau misalnya kita lari di satu tempat kan juga bisa bosan. Iya. Kalau kita kan ada program misalnya lari ke Nongsa, lari ke Tembesi, kemudian lari ke Haberbe, lari ke Barelang. Ya, jadi kalau sendiri kan ngeri juga. Tapi kalau ada kelompok, kayak kemarin kita pergi lari ke Nongsa, kita 50-an orang. Nah, tentu 50-an orang ini kita juga jaga. Ada konvoy mobil jagain. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak sanggup lari segitu. Radiatornya sudah mulai panas. Ya, jadi menurut saya lebih banyak keuntungannya. Ya, lebih banyak keuntungan. Nggak usah segan-segan, nggak usah berpikir, wah saya kan nggak bisa lari cepat. Saya kan baru mulai lari. Saya segan yang depan kencang-kencang. Nggak apa-apa, it's okay. Pelan-pelan, semua butuh proses. Butuh proses, betul. Nggak bisa tiba-tiba lu jadi kencang, nggak bisa memang. Ya, dan juga kita bukan hanya lari. Di kita, aktivitas kita bukan cuma kumpul-kumpul lari. Di aktivitas kita selain lari, kita juga ada sosialnya. Contoh misalnya ada event-event kayak ini baru yang akan datang kurban. Oh iya. Ya, kita juga ada donasinya ke sana. Apa itu nanti akan ganti nama? Suka donasi atau bagaimana? Di Sukalari kita ada satu namanya Sukalari Donasi. Oh iya, berarti Sukalari Donasi. Ya, kan jadi menjadi ini betul. Jadi kita kepengennya itu ada di dalam komunitas kita itu ada sesuatu yang bisa kita bagikan juga ke orang lain selain untuk komunitas kita sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga juga bersosial. Jadi misalnya contoh ada acara-acara tertentu kita bisa kumpul ramai-ramai. Tentu kondisi sekarang nggak bisa. Kalau sebelum-sebelumnya kan, jadi sehingga bertambah teman, ya dari berbagai macam profesi berkumpul jadi satu, bisa sharing bisnis juga. Ya, jadi link ya. Jadi link, ada satu network yang bisa dibangun di sana. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat menurut saya yang jauh lebih penting lagi yang bisa membentuk sebuah hawa positif. Ya, setuju. Attitude-nya bisa jadi lebih baik, ya. Kemudian mentality-nya, ya. Jadi selain itu ada satu benefit yang luar biasa itu adalah terbentuknya sebuah attitude yang baik, kemudian dengan sebuah mentality yang baik. Ya, jadi banyak manfaatnya sebenarnya. Ya, kemudian contoh misalnya, ya kita bukan di endorse oleh merek-merek tertentu. Misalnya, oh saya baru belajar lari nih, saya mau beli sepatu. Kira-kira sepatu apa yang cocok ya? Kadang-kadang kan lari, saya baru tahu juga bahwa olahraga lari itu sepatu itu pun ada sepatu khusus. Iya. Ya kan, postur kaki seperti apa, cocoknya sepatu apa. Kalau kita kan nggak ngerti, main hajar saja, yang penting ada alas kakinya. Yang penting sport shoe. Ya, baju juga misalnya. Ada yang justru lari, kemudian dia pakai jaket yang kayak jaket parachute begitu. Oh ya kayak APD ya, tapi untuk olahraga treadmill biar keringatan. Iya, baik keringatan. Kalau itu memang untuk menguras keringatnya sih oke. Tapi kalau yang parachute yang untuk dingin, bahaya itu Pak ya. Ya, jadi sebenarnya ada berbagai macam grade-nya. Berbagai macam grade. Ya, tips-tips seperti begini sebenarnya kita bisa saling bagi, saling sharing. Ya, yang juga menjadi satu hal yang positif juga menjadi sebuah kebanggaan. Contoh kita kalau lari begitu lihat, wah pakai baju Sukalari, wih ini orang Sukalari ya. Iya, walaupun mungkin agak personalnya agak lambat, ya. Oh ini yang penting. Yang penting mindset awal aja dulu. Mindset awal aja dulu. Tapi memang gua salut sih sama Bapak di usia yang tidak muda bisa lari seperti itu, mau memotivasikan diri, dan juga Bapak luangkan waktu untuk podcast ini, supportnya dan lain sebagainya. Anyway, thank you Pak, dan salam juga buat teman-teman Sukalari semuanya. Semoga tetap bisa menjaga kesehatan dan juga memberi prestasi kepada Kota Batam dan juga Indonesia. Terima kasih. Tapi sebelum closing terakhir, Bapak ada segmen jawab cepat Pak. Nah, ini yang buat setiap narasumber dak dikduk. Walaupun narasumbernya nggak dak dikduk, anggap aja lah dak dikduk ya Pak ya. Biar seru segmen ini. Oke, yang pertama, Pak Robinson Tan mau menjadi MC atau atlet lari? MC dong, ada income. MC ada income ya. Atlet mungkin kok lari kencang ada juaranya Pak kalau juara Leo. Nggak tahu nanti Gogata bisa endorse gitu ya. Itu lari nanti dibayar. Ya, kita rencanakan virtualan nanti. Ya. Bapak kalau bisa memilih menjadi sprinter atau maratoner? Maratoner lah. Sprinter kita udah usia begini ya. Takut radiatornya ngejim juga ya nanti ya. Kalau ada kesempatan untuk memilih, Bapak bisa ikut maraton 42 kilo atau triathlon? Berenang, sepeda, lari. Ragu ini. Saya pribadi ke
kepengennya triathlon. Triathlon ya Pak. Ya, Saya juga cuman- pribadi pengen sekali. Cuman Mas. memang butuh satu kekuatan mentality yang untuk latihan yang luar biasa. Iya, iya, tidak hanya otak, tidak Ya. hanya otot, Tapi fisik tapi juga. fisik juga. Ya. Setuju Pak, setuju Pak. Terakhir Pak, untuk pertama kalinya di segmen ini bukan A dan B, A, B dan C. Hoka, Nike atau Adidas? Nike. Nike. Ya. Kenapa Pak? Just do it. Just do it. Oke, thank you Pak. Saya Ya, izin closing sama-sama. dulu. Thank you para viewer yang sudah menonton sampai sejauh ini. Kita sudah 23 episode. Terima kasih untuk para viewer yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga follow IG Sukalari Batam. Dan juga Gogata Event Planner. Dan juga mensubscribe di YouTube kami, Gogata Event Planner. Dengan kalian mensubscribe kita tetap bisa berkarya. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Thank you.